Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Pancasila 54, Farmasi B. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Salma Ramadanti sebagai moderator, Jessica Aurelia Gosal sebagai pemateri pertama, Kindi Aulia Nur Ramadhani sebagai pemateri ketiga, Marwa Wirdaningsih sebagai pemateri keempat, dan Mutiara Cahya Utama sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi tentang konsep. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai konsep implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Jadi, sebagai dasar negara atau ground norm-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, menjadikan fondasi kehidupan bernegara di Indonesia yang menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dari pembentukan undang-undangan. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilakan pemateri kedua untuk memaparkan tentang realita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan realita implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Indonesia telah sejak lama mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi nasional dan Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menjadi pedoman atau dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping nilai dasar, maka nilai instrumental dan nilai praktik dari Pancasila dalam tahap selanjutnya dibutuhkan penjabaran nilai-nilai Pancasila akan diimplementasikan di dalam pembentukan perundang-undang berdasarkan nilai-nilai luhur dari Pancasila yang terdiri nilai ketuhanan. Dengan nilai ini berarti bahwa dalam pembaharuan atau pembangunan hukum harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan sebagai rangka dasar dalam pembentukannya. Di samping itu juga, setiap pembaharuan atau pembangunan hukum harus ada jaminan dalam kebebasan beragama dan tidak dibenarkan hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan tidak memperhatikan agama-agama yang ada. Artinya tidak diterima diskriminasi dalam pembaharuan atau pembangunan hukum di Indonesia. Nilai kemanusiaan. Nilai ini dapat menunjukkan arah bahwa di dalam pembaharuan atau pembangunan hukum harus dapat dan mampu menciptakan bangsa yang beradab dan selalu menjunjung tinggi terhadap penghormatan hak-hak asasi manusia. Untuk maksud itu, maka nilai-nilai ini harus masuk di dalam rancangan atau daftar perundang-undangan atau peraturan lainnya yang ada di Indonesia, dengan harapan akan dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sebagai darah baru yang akan mengalir di dalam pemikiran pembentukannya. Nilai persatuan. Dengan nilai ini, pembaharuan atau pembangunan menjadi wajib untuk selalu diperhatikan di dalam pembentukan dan perumusannya. Dengan berpegangan kepada nilai persatuan atau integritas sebagai sebuah bangsa dan negara, tidak dapat dibenarkan bahwa akibat dari pembaharuan atau pembangunan hukum akan berdampak tumbuh perpecahan atau disintegrasi dan berakibat memecah belah bangsa dan negara.
Nilai kerakyatan yang dimaksudkan dengan nilai-nilai ini adalah pembaharuan atau pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang demokratis dengan melibatkan semua unsur yang ada di negara Indonesia, baik itu dari eksekutif, yudikatif, maupun rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial. Nilai ini menjadi penting untuk diperhatikan karena tujuan akhir di dalam pembaharuan atau pembangunan nasional adalah dalam rangka membuka dan memberikan jalan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keseluruhan hal ini titik akhirnya adalah untuk kebaikan di dalam keadilan bersama warga bangsa melalui ketentuan hukum nasional yang akan mengaturnya. Terima kasih, saya kepada moderator. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membawakan materi tentang masalah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi mengenai masalah ataupun tantangan dalam implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Jadi masalah yang pertama yang mungkin akan dihadapi adalah pembentukan RUU sebagai upaya oleh para petinggi negara untuk mendegradasi Pancasila. Maksudnya adalah tidak jarang petinggi negara yang berada di Senayan berusaha untuk mengajukan RUU meskipun secara nyata diketahui bahwa RUU itu tidak memenuhi alasan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Meskipun begitu masih banyak golongan atau kelompok yang memaklumi hal tersebut dan menganggapnya sebagai upaya pihak yang berkuasa untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan pandangan dan pemahamannya. Lalu yang kedua, KUHP yang masih identik dengan hukum kolonialisme. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa peraturan hukum-hukum ataupun KUHP yang digunakan itu masih menggunakan hukum-hukum yang sebelumnya digunakan di zaman pemerintahan Belanda. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan adanya putusan-putusan yang mungkin baik kasus kecil maupun kasus besar itu terkesan kontroversial ataupun lembaga yang dinilai kurang responsif serta terdapat penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, terjadinya pergeseran kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan hukum. Maksudnya di sini adalah akibat adanya degradasi atau pemerosotan makna yang terjadi Pancasila dan maksud saya yang terjadi pada Pancasila menyebabkan kedaulatan rakyat semata-mata hanya ditafsirkan sebagai kedaulatan rakyat yang kemudian dibatasi oleh hukum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, akibat langsung dari pemaknaan yang keliru ini, akhirnya dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara serampangan bahkan jauh dari pemahaman konstitusi sebagai kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan pada pemateri terakhir untuk membawakan materi solusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai solusi implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan ideologi negara atau dapat dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti mengandung nilai-nilai moral atau etika di mana nilai ini adalah pandangan atau cita-cita yang harus dijunjung tinggi yang di dalamnya itu terdapat nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai baik lainnya. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dalam pelaksanaan pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri harus adanya peran dari Pancasila, di mana peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan mengarahkan bangsa ke arah yang lebih baik, dan Pancasila itu sendiri dibuat untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku sehari-hari dan pandangan hidup untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Pancasila harus dijadikan sebagai landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Kemudian,
Norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri semestinya harus dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat itu sendiri. Para pendiri bangsa menyusun Pancasila berdasarkan pada kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga apabila nilai Pancasila diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut dapat diterima dan berkesesuaian dengan kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian hasil pemaparan kelompok kami. Semoga materi dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.